Beberapa banyak orang yang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan, puasanya mah bagus, ngaji jalan terus, ibadah yang lain dikerjakan seperti sholat tarawehnya, tadarusnya, dan bahkan berinfak bersedekahnya, ngasih makan kepada orang yang berpuasa atau yang disebut dengan ngasih takjil. Tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali, zero, zong pahala puasanya, enggak batal karena dia bagus puasanya, tapi pahala puasanya digerus, diambil, tidak dikasih oleh Allah. Kenapa? Dia hanya mendapatkan rasa lapar saja dan haus saja. Di antaranya adalah al-kadhibu, orang yang suka berbohong. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, soimin soimat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, sedangkan kita sedang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul azmah, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, telah banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini. Sejenak supaya kita nggak ngantuk nih. Memang roman-romannya kayak pada kalah dengan dua mata yang ada di muka ini, padahal kepala lebih besar, tapi dengan dua mata yang kecil bisa ngangguk-ngangguk. Dikirain saya tadi ngangguknya itu khusyuk, tapi ternyata kena ngantuk. Pada kan tiang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu
tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua, Allah Allah, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua, Allah Allah, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang belum usai masuk rombongan baginda Rasul, amin. Masuk rombongan para alim ulama, amin. Masuk rombongan para tuan guru, amin. Masuk rombongan para ustadz, amin. Masuk rombongan juga para kiai, amin ya rabbal. Bapak ibu yang saya hormati, saya banggakan, tidak terasa memang waktu ini Allah putarkan kepada kita begitu cepatnya. Hari Sabtu yang lalu kita puasa, hari Sabtu ini juga kita sudah masuk tanggal pira 28. Ini maaf ibu, jangan kita berbohong. Kenapa dalam bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang jujur? Makanya dedikasi yang sangat luar biasa ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Nabi yang menyampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Beberapa banyak orang yang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan. Puasanya memang bagus, ngaji jalan terus, ibadah yang lain dikerjakan seperti sholat tarawehnya, tadarrusnya, dan bahkan berinfak bersedekahnya, ngasih makan kepada orang yang berpuasa atau yang disebut dengan ngasih takjil. Tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali, zero, zong pahala puasanya, enggak batal karena dia bagus puasanya, tapi pahala puasanya digerus, diambil, tidak dikasih oleh Allah. Kenapa? Dia hanya mendapatkan rasa lapar saja dan haus saja.
Di antaranya adalah al-kadhibu, orang yang suka berbohong. Lapar enggak jam segini, Bu? Oh, kirain bilang kenyang. Iya, Pak. Lapar apa yang kenyang, Pak? Iya, jujur berarti kan. Kalau ada, saya kemarin ceramah di daerah Berbali. Saya tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu kelihatannya pada seger banget, pada smile, pada tersenyum, enggak bapaknya, enggak ibunya. Kenapa Bapak Ibu? Saya tanya seperti pertanyaan yang saya tanyakan sekarang, bapak-bapak kira-kira hari ini jam segini ini lapar apa kenyang? Dia bilang kenyang. Nah, ini padahal kebohongan kecil, iya kan? Kebohongan kecil, tapi jangan diterapkan di dalam bulan suci Ramadan, karena kita dididik dalam bulan suci Ramadan ini menjadi hamba Allah yang jujur sejujur-jujurnya. Agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah, bahkan 11 bulan ke depan kita selalu menjadi hamba Allah yang jujur. Amin. Ya, contoh lagi, maaf, kan kadang begini nih, kalau di Jakarta nggak tahu kalau di Lombok, karena kalau di Jakarta itu bulan suci Ramadan beda, termasuk juga di Lombok, yang namanya belanjaan itu kan nambah, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, iya kan? Kalau bulan-bulan yang lain makan seadanya, cukup dengan sayur, sambal, tahu, tempe, dan apa yang kita makan lauknya. Tapi dalam bulan suci Ramadan ini kan plus, iya kan? Ada kurma, ada kolak, ada es buah, ada kombo, ada pelecing, ada pesor, ada daging, ada pecel, ada segala macam. Maaf Bapak Ibu, bulan suci Ramadan ini yang lapar bukan hanya perut, mata juga ikut lapar, iya kan? Kenapa? Karena menunggu nanti azan maghrib kita baru berbuka puasa. Kalau di bulan yang lain kita lihat makanan yang ini enak, langsung beli, langsung kita makan. Tapi bulan suci Ramadan ini seakan-akan diangkut itu yang namanya makanan dari pasar renteng ke rumah, dihidangkan seakan-akan semuanya mau dimakan. Padahal mah, ya Allah, cukup dengan 3 butir korma, seteguk air, makan secukupnya sudah begah. Yang lain tadi yang dibeli, kolaknya enggak dimakan, iya kan? Pelecingnya enggak disentuh, pesotnya diliatin doang. Iya. Kenapa? Yang lapar bukan hanya perut tapi juga mata. Maka pengeluaran dalam bulan suci Ramadan ini ada plusnya. Nah, biasanya tuh, mohon maaf kalau di Jakarta ini biasanya seorang istri ketika mau menjelang bulan suci Ramadan itu kompromi dengan suaminya, baik mau manggil papa yang romantis, manggil ama, manggil bapak, manggil kakak, manggil siapa saja, ya yang beb, kecuali yang nggak punya. Ini yang menjadi masalah terus saya ini, ya Allah, setahun lamanya jarak kancil, subhanallah, nggak laku. Sabar ya Allah, sabar. Ya sabar doang. Ya maklum udah tua nggak laku ibu, nggak laku, nggak ada yang mau. Ini pulang juga nih ke Jakarta, nyari di Jakarta. Ya maaf, biasanya kalau saya dan ya ada adik-adik saya tetangga di Jakarta itu ketika mau bulan suci Ramadan itu sudah mempersiapkan. Kadang maaf, kalau ada rizki, istri itu sebelum masuk bulan suci Ramadan dikasih uang belanja sesuai dengan kemampuannya. Ya ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 3 juta, ada yang ngasih 1 juta, bahkan yang 500.000 pun ada, sesuai dengan kemampuan. Barangkali ketika sudah dikasih, begitu masuk 1 minggu seperti sekarang ini, ditanya kepada sang istri, wahai istriku sayang,
Berapa belanjaan yang sudah dihabiskan uang yang saya kasih? Katakanlah 1 juta. Sang istri menjawab, Bapak, uang yang dikasih kemarin 1 juta sudah habis dalam 1 pekan. Kenapa? Karena anak kita juga keluarga, anggota keluarga kita makan, dan makanan itu plus dalam bulan suci Ramadan. Padahal maaf, sisa uang masih ada 200.000 lagi, dibilang habis kepada suaminya. Supaya apa sang suami ngasih lagi? Kira-kira berbohong gak kepada suami? Kecil kebohongan. Belum habis 1 juta dibilang kepada suaminya sudah habis. Padahal bohongnya untuk kebaikan. Artinya apa? Mau disimpan. Disinilah didikasi yang namanya kejujuran dalam bulan suci Ramadan ini. Bilang saja, Bapak, saya yang dikasih kemarin 1 juta, alhamdulillah setiap hari saya belanjakan 100.000. Kalau 1 juta sekarang sudah masuk 8 hari, berarti masih ada 200. Bapak kan ganteng, gagah, tambah lagi dong. Nah, kan begitu lebih bagus kan? Nggak usah berbohong. Ini mah masih ada 200.000, dibilang habis. Apalagi Bapak tambah ganteng lagi. Kalau seandainya nanti mau menjelang lebaran, Bapak ngasih 5 juta untuk anak-anaknya, untuk saya, untuk Bapak sendiri, saya pasti belikan pakaian yang bagus. Itu kan lebih bagus lagi begitu. Namanya jujur kepada suami. Makanya kita dididik Bapak Ibu dalam bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita berbohong sekecil apapun itu kebohongan. Termasuk sang suami, bukan istri doang, suami, jangan berbohong sama istri, begitu sang istri minta kepeng, lunasan kepeng, dibilang nggak punya, diarak kepeng. Begitu suaminya masuk ke jeding, diperiksa, ternyata ada lepitan peci hitamnya. Ya kan, nggak boleh berbohong. Bilang saja, iya istriku sayang, kalau kamu minta ada seadanya ini, nggak banyak, saya tambah lagi uang belanjaan. Jangan bilang nggak ada, padahal ada. Tapi dibilang nggak, berbohong nggak sang suami? Giliran suami bohong kenceng banget. Itu dalam bulan suci Ramadan nggak boleh berbohong. Sekecil apapun kebohongan itu menghilangkan pahala puasa. Memang nggak batal puasanya, tapi sayang 1000 sayang. Mulai dari imsak sampai terbenam matahari, kita menahan haus, lapar, hawa nafsu, tapi hilang begitu saja pahalanya, hanya digerus dengan yang namanya kebohongan yang kecil. Makanya dididik untuk jujur dalam bulan suci Ramadan. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Betul. Saya kalau di Jakarta siang ini, rata-rata di Jakarta nggak ada pengajian majelis taklim seperti ini. Saya diundang biasanya di kantor-kantor, sholat duhur berjamaah kultum. Begitu habis kultum, maaf, yang namanya di kantor, cara berpakaiannya itu nggak sama dengan di majelis taklim, iya kan? Namanya di kantor ada yang pakai rok pendek, rok mini, iya kan? Yang namanya ini, mohon maaf, apalagi yang namanya rambut sudah nggak ditutup, masih kelihatan auratnya. Nah, ini juga yang menggerus yang namanya pahala puasa. Karena salah satu orang yang berpuasa itu tidak batal puasanya, tapi menghilangkan pahala puasa adalah an-nadhru bisyahwatin, melihat, memandang dengan penuh syahwat. Yang namanya perempuan Bapak Ibu, bening, kinclong, glowing, di depan laki-lakinya mata keranjang, dilihat, ya Allah, sempurna kayak gitar Spanyol. Itu kan, itu yang menimbulkan, mengurangi, bahkan menghapus yang namanya pahala puasa. Nadratul ula, pandangan yang pertama, rahmatun, memang rahmat dari Allah. Allah kasih mata kepada kita. Seorang laki-laki melihat perempuan yang begitu indah bodinya sampai berangan-angan bagaimana menimbulkan syahwat,
pandangan pertamanya adalah rahmat dari Allah karena kita dikasih mata, tapi jangan diteruskan dengan pandangan kedua, ketiga sampai jelalatan begini. Itu yang menghilangkan pahala ya Allah. Makanya saya, ya Allah, kalau sudah masuk ke kantor di Jakarta, yaitu saya ini soimun, saya sedang berpuasa. Itu kalau di Jakarta. Kalau di Lombok ini alhamdulillah semuanya satrul aurah, alhamdulillah. Hanya sebagian kecil saja yang ada di mall, di jalanan itu yang nggak pakai jilbab. Tapi kalau di majelis taklim, alhamdulillahirabbil. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita semua ini dididik dalam bulan suci Ramadan. Nih sekarang coba, kolak halal nggak? Es buah halal nggak? Enak kalau nggak puasa jam segini kan? Makanan-makanan yang kita makan di rumah semuanya halal, tapi haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti azan maghrib. Iya kan? Kurma halal, haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti azan maghrib. Pelecing favorit, apalagi bebalung bebalung, ya Allah, bebalung, ya Allah, orang saya bilang bebalung. Halal nggak? Halal kan? Enak. Favoritnya itu kalau di Lombok. Tapi haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti azan. Ibu, suami halal nggak? Bapak, istri halal nggak? Haram di siang hari bagi orang yang berpuasa kecuali nanti. Kok buru-buru amat? Masa maghrib? Tarawih Bu? Maghrib? Ya Allah, maksa ibu mah habis maghrib juga itu. Ya Allah, habis tarawih ibu. Bener-bener ibu-ibu di sini mah. Masa suami katanya halal Ustaz? Suami halal kata ibu-ibu, haram di siang hari. Tapi nanti maghrib katanya Ustaz. Saya kasih tahu nanti habis sholat tarawih ngutut, habis maghrib juga katanya tuh. Berarti ibu-ibu di sini ini alhamdulillah baktinya kepada suami itu. Subhanallah. Habis isya ibu, habis tarawih, sholat tarawih dulu baru dah wes bablas. Nah, ini semua ini adalah dedikasi untuk kita Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi yang disampaikan oleh Adinda Tuan Guru Syafaat Habib, makanya terbagi bulan suci Ramadan ini dengan 3 fase. Apa artinya 3 fase? 3 apa namanya? Waktu. Awaluhu rahmatun. Yang pertama dari tanggal seke sampai tanggal 10 merupakan rahmat, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Belik sekali Bapak Ibu rahmat yang diberikan oleh Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan itu, di luar bulan suci Ramadan belum tentu kita makan sebanyak itu menunya, tapi dalam bulan suci Ramadan secara otomatis baik yang kaya ataupun yang sederhana kita hidup tetap banyak makanan yang akan kita makan. Kenapa? Rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Termasuk Bapak Ibu di luar bulan suci Ramadan rata-rata kita ini makannya misa-misa masing-masing, iya kan? Tapi coba dalam bulan suci Ramadan ada yang makannya masing-masing? Arak deh, ibu makannya di dapur, suaminya makannya di ruang tamu, anaknya nanti makannya habis isya. Enggak. Begitu mau adzan maghrib dikumandangkan, otomatis anggota keluarga kumpul. Suaminya ada, istrinya ada, anaknya ada, cucunya ada, anggota keluarga semuanya ada, kecuali yang nggak punya istri. Kasihan lagi. Tuh, itu karena rahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu. Yang bulan-bulan yang lain kadang kita masing-masing mau sarapan pagi, nyampa siang, malam, jarang makan bareng-bareng.
Tapi ketika bulan suci Ramadan, kena rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang berpuasa, seluruh anggota keluarga berkumpul dengan indahnya. Alhamdulillah. Cuman maaf, begitu bapak dan ibu mau buka puasa, doanya apa yang dibaca? Allahumma lakasumtu. Kok bisik-bisik tetangga? Coba yang kenceng, Allahumma. Ini mohon maaf Bapak Ibu, biasakan kita ini ketika mau berbuka puasa itu, mumpung masih awal Ramadan baru ke-8 ini, masih ada waktu. Kalau nanti puasa kita 30 hari dalam satu bulan, masih 22 hari lagi. Kalau cuma 29 hari bulan suci Ramadan ini, berarti masih ada 21 hari lagi. Biasakan ketika kita kumpul dengan anggota keluarga, sudah dihidangkan yang namanya makanan buka puasa tersebut, kita berdoa dulu kepada Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maaf, selama ini itu enggak yang dibaca kan? Menghadapi hidangan diem aja, yang dilihat hidangan doang, iya kan? Supaya ada esensi makna arti dalam kita menunggu datangnya azan maghrib, itu baca Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Astaghfirullah, sadar diri kita, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah, luwih dosa yang niki ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Dengan kita sedang berpuasa ini mau melaksanakan buka puasa ya Allah, mohon kepada Engkau sertakan ridho-Mu kepada kami ya Allah. Dengan ridho-Mu saya bisa nanti masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Dengan ridho-Mu nanti saya akan masuk surga di belakang para gurun-gurun tiang penunggung sami yang disebut dengan tuan guru atau ustadz atau siapapunnya. Semua itu kena ridho-Mu ya Allah. Wal jannah, jangan lupa ya Allah, hidup di dunia ini sementara, akhirat nanti yang selama-lamanya. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Sadar kami ya Allah, satu hari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun ya Allah. Maka jauhkan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Dan minta Allahumma innaka afuwun karim, Engkau ini zat yang maha pengampun dan yang maha mulia ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengan demikian saya bertobat kepada Engkau karena Engkau sangat cinta kepada hamba-Mu yang bertobat. Karena itulah ampuni dosa-dosa yang pelunggung sami ya Allah. Enak kan Pak Bu? Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Belum adzan maghrib baca ulang lagi sampai adzan maghrib tiba. Begitu adzan maghrib dikumandangkan, kita dengar baik dari
musola, santren, masjid, baru kita mulai berbuka puasa, diawali dengan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Afdolnya itu makan kurma dengan hitungan ganjil seke, telu, lima, pitu, siwa, atau satu plastik tapi 111 kalau doyan. Nah, baru makan secukupnya. Setelah makan, setelah berbuka puasa, nadahkan tangan kita kepada Allah dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika. Maka di situ artinya Allahumma laka sumtu, ya Allah, ya Tuhanku, laka untukmu saya berpuasa. Makanya Allah itu berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala yang langsung. Tuh. Wa bika amantu, dan denganmu, kepadamu saya juga beriman ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu itu aftartu, telah saya berbuka puasa. Semua makanan yang tadi itu rizki dari Allah yang telah kita makan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, wahai zat yang maha pemberi rahmat. Nah, di situ Bapak Ibu, makanya kita subhanallah, kalau kita ngaji tahu penempatan di mana yang harus kita baca. Bukan semuanya begitu mau masuk buka puasa Allahumma laka sumtu, setelah berbuka puasa baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur, mampu melaksanakan Ramadan kita dengan baik, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan, yaitu seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya, artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Yang namanya bulan suci Ramadan, banyak kegiatan, ibu-ibu persiapan mau masak, mau tidur, mau istirahat, mau segala macam. Di doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.